Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1S122023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang building complex model using the functional API. Kemudian using the subclassing API to build dynamic models, dan saving and restoring a model. Nah, untuk materi yang pertama yaitu building complex model using the functional API. Nah, di sini adalah salah satu contoh jaringan saraf non-sequential adalah jaringan saraf wide dan deep neural network. Arsitektur jaringan saraf ini diperkenalkan dalam makalah tahun 2016 oleh Heng Zheng et al. Nah, ini menghubungkan semua atau sebagian input langsung ke lapisan output, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.14. Nah, pada gambar ini merupakan arsitektur dari deep wide dan deep neural network. Nah, arsitektur ini memungkinkan jaringan saraf untuk mempelajari pola dalam menggunakan jalur dalam dan aturan sederhana melalui jalur pendek. Nah, sebaliknya MLP biasa memaksa semua data untuk mengalir melalui tumpukan penuh lapisan. Dengan demikian, pola sederhana dalam data dapat berakhir terdistorsi oleh urutan transformasi ini. Nah, di sini kita akan membangun jaringan saraf seperti itu untuk mengatasi masalah perumahan California. Nah, ini adalah contoh untuk implementasi dari wide dan deep neural network untuk membangun jaringan saraf tiruan untuk mengatasi masalah perumahan di California. Kita coba implementasikan kodenya. Nah, di sini kita input sama dengan corresponding dan satu sama dengan
kemudian sama dengan Nah, seperti ini untuk contoh atau implementasi membangun jaringan saraf untuk mengatasi masalah perumahan California. Nah, untuk kode ini, di sini pertama kita akan perlu membuat objek input. Adalah spesifikasinya. Jenis input yang akan didapatkan model. Di sini termasuk bentuk dan tipenya. Sebelum model mungkin sebenarnya memiliki banyak input seperti yang akan kita lihat segera. Selanjutnya kita akan membuat lapisan padat dengan 30 neuron. Yang ini yang didapat 30 neuron menggunakan fungsi aktivasi relu. Setelah dibuat, kita perhatikan bahwa kita menyebutnya seperti fungsi, kemudian meneruskannya ke input. Inilah sebabnya mengapa ini disebut API fungsional. Bisa diperhatikan di sini bahwa kita hanya memberi tahu keras bagaimana ia harus menghubungkan lapisan bersama-sama, belum ada data aktual yang sedang diproses. Di sini kemudian kita membuat lapisan tersembunyi kedua, di sini hidden 2, dan di sini sekali lagi kita menggunakannya sebagai fungsi. Di sini bahwa kita meneruskannya output dari lapisan tersembunyi pertama. Selanjutnya kita membuat layar concatenate, dan di sini sekali lagi kita segera menggunakannya seperti fungsi untuk menggabungkan input dan output dari layar tersembunyi kedua.
Nah, di sini mungkin kita lebih suka fungsi keras layers concat yang membuat layer concat dan segera memanggilnya dengan input yang diberikan. Nah, kemudian kita membuat lapisan output dengan neuron tunggal dan tanpa fungsi aktivasi, dan kita menyebutnya seperti fungsi, meneruskannya sebagai hasil penggabungan. Terakhir, kita membuat model keras, menentukan input dan output mana yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita membangun model keras, semuanya persis seperti sebelumnya. Nah, jadi kita tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, di sini kita harus mengkompilasi model, melatihnya, mengevaluasinya, dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Nah, di sini kita coba jalankan, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu di sini Nah, setelah kita membuat model keras, di sini bagaimana jika kita ingin mengirim subset fitur melalui jalur lebar dan subset yang berbeda, mungkin tumpang tindih melalui jalur dalam link ini, seperti gambar ini. Nah, di sini dalam hal ini salah satu solusinya adalah dengan menggunakan beberapa input. Nah, misalnya kita ingin mengirim 5 fitur melalui jalur lebar fitur 0 hingga 4 dan 6 fitur melalui jalur dalam fitur 2 hingga 7. Nah, ini contoh implementasi modelnya. Ini input plus sama dengan layers. Kita coba kopikan di sini. Layers input set sama dengan kemudian input B sama dengan 6. Kemudian bagian hidden 1, hidden 2 input B
dan 1 Nah, seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, untuk input A ini keras layers input shape 5 mode input. Nah, baris ini membuat input pertama yang terdiri dari 5 fitur. Nah, biasanya input ini digunakan untuk data yang lebih luas atau umum seperti kategori atau data ringkasan. Kemudian untuk input B, keras layers input shape 6. Nah, di sini adalah input kedua yang terdiri dari 6 fitur. Biasanya ini untuk data yang lebih kompleks atau dalam yang akan diproses lewat beberapa layar sebelum digabungkan. Kemudian untuk baris hidden 1 sama dengan keras .layers dense 30 activation lalu. Nah, di sini kita memulai memproses input B melalui layar tersembunyi pertama. Layar ini punya 30 neuron dan memakai aktivasi relu. Kemudian untuk hidden 2, nah di sini kemudian kita lanjutkan ke layar kedua yang juga punya 30 neuron. Layar ini membantu model menangkap pola yang lebih dalam dari data input B. Kemudian concat, baris concat keras layers concat input A hidden 2. Nah, di sini kedua input bertemu, kita gabungkan input A secara langsung dengan output dari hidden 2. Ini memungkinkan model belajar dari dua sumber informasi secara bersama. Satu yang langsung dari input, nah satu lagi dari hasil pemrosesan lebih dalam. Nah, kemudian untuk output keras layers dense 1, setelah kita gabungkan, kita teruskan ke layar output dengan satu neuron karena kita ingin memprediksi satu nilai, misalnya untuk regresi atau skor. Nah, untuk baris yang terakhir yaitu model keras model input. Nah, di sini kita definisikan modelnya secara lengkap. Model ini menerima dua input, yaitu input A dan input B, lalu menghasilkan satu output. Baca ke dalam. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini kita akan melakukan penyusunan model seperti ini.
tisu kurung PR kemudian extrain akun X valid value X valid story sama dengan model kurung X terus 20 kolom data
data dengan kurung valid valid x valid b valid b kemudian MSI tes sama dengan titik tes teks B tes history model with extreme A, extreme B train data validation data X valid X valid B Y valid di red sama dengan model titik predict dalam kurung x new A koma x B cancel history repeat Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk baris pertama model compilers MS. Nah, di sini baris ini digunakan untuk menyesuaikan model sebelum
pelatihan. Nah, kita gunakan di sini MSE mean square error sebagai fungsi loss karena ini adalah kasus regresi. Kemudian optimizer yang dipakai adalah SGD dengan learning rate 0,001. Kemudian untuk baris kedua, di sini kita memecah data training menjadi dua bagian input. Nah, extrain A berisi 5 fitur pertama untuk input A, kemudian extrain B berisi mulai dari fitur ketiga hingga akhir untuk input B. Begitu juga untuk data validasi dan data uji. Kemudian X validasi A, X valid B sama dengan X valid. Nah, tujuan pemisahan ini adalah agar data masuk ke input yang sesuai di dalam model. Kemudian untuk baris selanjutnya X new A, X new B sama dengan X test A 3, X test B 3. Nah, di sini kita ambil 3 data pertama dari data uji untuk dicoba diprediksi nanti setelah selesai model selesai dilatih. Kemudian untuk history model fit extrain A, extrain B di sini. Nah, di sini kita melatih model dengan input ganda selama 20 epoch. Nah, data inputnya itu berupa tuple 2 input, itu extrain A dan extrain B. Targetnya adalah ytrain. Nah, kita juga berikan data validasi untuk memantau performa model selama pelatihan. Kemudian MSE test model evaluate. Nah, setelah pelatihan selesai, kita evaluasi model terhadap data uji. Nah, outputnya adalah nilai MSE pada data uji, disimpan di MSE test. Nah, di sini YPRED model predict. Nah, terakhir kita gunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi hasil dari 3 data baru yang kita ambil dari data uji sebelumnya. Nah, hasil prediksinya disimpan di YPRED. Nah, kita tunggu dulu. Nah, maka dapat dilihat seperti ini untuk hasil dari evaluasi modelnya. Di sini untuk validasi lossnya itu 0,447. Nah, selanjutnya di sini kita akan untuk menambahkan output tambahan. Nah, di sini kita cukup hubungkan ke lapisan yang sesuai dengan tambahan ke daftar output model kita. Nah, misalnya seperti kode ini kita akan menambahkan output ke model kita. Seperti ini, output sama dengan kelas layers titik di kurung 1 ini sama dengan main output
dalam kurung kemudian harus input sama dengan keras layers titik harus dua kemudian ada model keras input harus nah seperti ini. Coba jalankan. Output keras layar satu ini nah seperti ini. Setelah kita menambahkan, nah di sini setiap output akan membutuhkan fungsi kerugiannya sendiri. Nah oleh karena itu ketika kita mengkompilasi model, kita harus meneruskan daftar LS20. Jika kita melewati satu loss, keras akan berasumsi bahwa kerugian yang sama harus digunakan untuk semua output. Nah, secara default, keras akan menghitung semua kerugian ini dan hanya menambahkannya untuk mendapatkan kerugian akhir yang digunakan untuk pelatihan. Nah, di sini kita lebih peduli dengan output utama daripada output tambahan karena hanya digunakan untuk regulasi. Jadi kita ingin memberikan bobot yang jauh lebih besar pada kehilangan output utama. Nah, di sini dimungkinkan untuk mengatur semua bobot penurunan saat menyusun model. Nah, di sini model compile kita ambilkan saja di sini, kita copy, kemudian di sini model compile loss MSA MSA, MSA sama dengan
koma optimizer sama dengan SGD. Nah, di sini ketika kita melatih model, kita perlu memberikan label untuk setiap output. Seperti ini. Setelah itu, nah di sini sekarang kita akan melatih model. Kita perlu memberikan label untuk setiap output. Nah, dalam contoh ini output utama dan output tambahan harus membaca model, mencoba memprediksi hasil yang sama, sehingga mereka harus menggunakan label yang sama. Nah, di sini lulus train, kita perlu lulus yes train dan hal yang sama berlaku untuk valid dan test. Nah, seperti ini. History sama dengan kita kopikan saja di sini. History sama dengan model fit extrain A, extrain seperti ini. Kemudian train, kemudian train, input 20 validation data. Valid. Nah, setelah itu di sini total loss, model sama dengan model tipe evaluate dalam kurung tes A X tes B di tes
ITES. Kemudian IRED Nah, di sini yang pertama yaitu untuk di sini kita menggunakan untuk melatih model. Coba jalankan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu saving and restoring model. Nah, saat menggunakan API berurutan atau API fungsional, menyimpan model keras yang terlatih sederhana yang didapat. Nah, seperti ini. Setelah kita menggunakan API, kita bisa menyimpan model keras yang sudah dilatih. Sini model keras, models dan kemudian model titik fit. Titik save keras model titik. Sama dengan 30,
Tibetan extricated shape 1, keras layers dalam kurung 1. Kemudian ada optimizer sama dengan optimizer sama dengan koma minus start
Nah, seperti ini. Nah, di sini model sekuentil ini membuat jaringan saraf sederhana dengan satu hidden layer, 30 neuron fungsi aktivasinya, lalu kemudian satu output layer untuk prediksi nilai. Nah, kemudian Adam di sini digunakan sebagai optimizer dan mean square error sebagai fungsi loss. Nah, untuk model dilatih selama 20 epoch dengan data validasi untuk memantau performa. Setelah dilatih, model disimpan ke file mykeras model H5 agar bisa digunakan kembali nantinya. Di sini kita coba jalankan dulu. Nah, di sini keras akan menggunakan format HDF5 untuk menyimpan arsitektur model termasuk hiperparameter setiap lapisan dan nilai semua parameter model untuk setiap lapisan, misalnya bobot dan bias koneksi. Ini juga menyimpan pengoptimal termasuk parameter hypernya dan status apapun yang mungkin dimilikinya. Nah, di sini dapat dilihat hasilnya. Nah, untuk lossnya itu 0,35 dan untuk validasi lossnya itu 0,32. Nah, di sini yang terakhir yaitu kita akan cara menyimpan model TF keras menggunakan format save model TensorFlow sebagai gantinya. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini perintah keras model keras model H5 digunakan untuk memuat atau memanggil model keras yang telah disimpan sebelumnya dalam file dengan format H5. Nah, di sini keras adalah library tinggi untuk membangun dan melatih model deep learning yang berjalan di atas TensorFlow. Keras menyediakan antarmuka yang lebih sederhana untuk membangun jaringan saraf. Kemudian keras model. Nah, fungsi ini digunakan untuk memuat model yang telah disimpan sebelumnya. File yang disimpan biasanya berisi arsitektur model, bobot model, dan konfigurasi lainnya yang diperlukan untuk memulihkan model secara utuh. Kemudian mykeras model H5 ini adalah nama file yang berisi model yang disimpan. Format H5 adalah format HDF5 yang merupakan format penyimpanan standar untuk menyimpan model keras. HDF5 memungkinkan penyimpanan data dalam struktur hierarki dan mendukung dataset yang besar. Nah, proses ketika perintah ini dijalankan, keras akan mencari file mykeras model H5 di lokasi yang ditentukan, kemudian memuat model tersebut ke dalam memori. Setelah itu model siap digunakan kembali untuk prediksi, evaluasi, atau melanjutkan pelatihan. Nah, ini akan berfungsi saat menggunakan API beruntun atau API fungsional, tetapi sayangnya tidak akan menggunakan subklasifikasi model. Kita dapat menggunakan save wakes dan load wakes untuk setidaknya menyimpan dan memulihkan parameter model, tetapi kita harus menyimpan dan memulihkan yang lainnya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.